Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna ilman warzuqna fahma warzuqna al-ikhlas. Para ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puja-puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita bisa kembali berkumpul muajahah untuk sama-sama kita mengkaji kisah-kisah para sahabat, yang mana kisah tersebut tentu banyak sekali pelajaran dan ibrah yang bisa kita petik dan bisa kita jadikan pelajaran untuk kita menjalankan agama Islam ini, terutama untuk lebih semangat lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah taala pada malam ini kita akan bacakan kisah dari sahabat, yaitu Zaid bin Sahal atau yang lebih dikenal dengan Abu Talhah Al-Ansari. Nah, di sini muallif menuliskan pertama kali ya di awal kisah, yaitu perkataan dari para wanita Madinah. Mereka mengatakan, ma'arafna mahran akrama min mahri Abi Talha li Ummi Sulaim falqad kana sadaquha al-Islam. Bahwasanya ya, kami tidak pernah mengetahui ada mahar yang paling mulia daripada maharnya Abu Talhah kepada Ummu Sulaim. Kenapa? Karena maharnya ya, Abu Talhah kepada Ummu Sulaim itu adalah dengan keislamannya. Nah, kita bacakan kisah selanjutnya di sini. Nah, arafa Zaid bin Sahlin An-Najjari al-Mukanna bi Abi Talhah anna Rumaysa bint Milhan An-Najjariyah al-Mukanna bi Ummi Sulaim qad ghadat ayman ba'da an tufiya zawjuha. Ya, Zaid bin Sahal An-Najjari ya, yang dikenal dengan kunyah Abu Talhah, telah mengetahui bahwasannya Rumaysa bintu Milhan, ya, Rumaysa binti Milhan ini ya, yang biasa dikenal dengan kunyahnya yaitu Ummu Sulaim, itu telah menjadi janda setelah suaminya meninggal. Fastatara farhan li hadzal khabar. Maka ya, Zaid bin Sahal atau Abu Talhah ini ya merasa bahagia setelah mendengar berita mengenai kabar meninggalnya siapa? Suami dari Ummu Sulaim. Nah, wala gharwa faqad kanat Ummu Sulaim sayyidatan hasanan razanan rajihatal aqli muktamilatas sifat. Ya, la gharwa maksudnya tidak ya mengherankan bahwasannya Ummu Sulaim ini adalah seorang wanita yang apa? Wanita yang baik-baik ya. Hasanan maksudnya hasinatul khulq, memiliki akhlak yang terjaga, akhlak yang baik ya. Kemudian razanan maksudnya razinatul aqli, yang cerdas ya. Rajihatul aqli sama maksudnya muktamilatus sifat, yang memiliki sifat-sifat ya, yang sempurna bagi seorang wanita. Fa'azama ala an yubadira ila khutbatiha qabla an yasbiqahu ilaiha ahadun mimman yatmahuna ila amthaliha minan nisa'i. Maka ya, Abu Talhah ini bersegera ingin mengkhitbah siapa? Ummu Sulaim ya, sebelum didahului oleh yang lainnya ya, oleh laki-laki yang lainnya yang memang sangat menginginkan perempuan seperti siapa? Ummu Sulaim ini. Wa kana Abu Talhah ala thiqatin min anna Umma Sulaim lan tu'thir alaihi ahadan min talibiha. Begitupun Abu Talhah merasa pede ya, merasa apa? Dia percaya bahwasanya Ummu Sulaim tidak akan terpengaruh oleh seorang pun ya, yang apa? Yang menginginkannya selain dirinya.
Maksudnya Abu Talha merasa pede, pasti Ummu Sulaim pun nerima saya, gak akan nerima yang lainnya, mungkin itu maksudnya ya. Fahuwa rajulun muktamil rujulah marmuqul manzilah ta'ilu sarwah ya. Karena ya Abu Talha ini Zaid bin Sahal merupakan laki-laki yang apa? Nah, juga laki-laki bisa dikatakan ya laki-laki yang sempurna juga. Ya, memiliki sifat-sifat yang baik ya, marmuqul manzilah, memiliki kedudukan yang tinggi, ta'ilu as-sarwah, juga memiliki kekayaan yang melimpah ya. Wa huwa ila dzalik farisu Bani Najjar. Samping itu ya, Abu Talha ini merupakan apa? Penunggang kuda terbaik dari Bani Najjar ya. Wa ahadu rumat Yathrib al-ma'dudin, termasuk pemanah jitu yang ada di kota Yathrib yang diperhitungkan. Madha Abu Talha ila baiti Ummi Sulaim. Maka akhirnya Abu Talha pun berjalan ya menuju rumah Ummu Sulaim. Wa fi ma huwa fi ba'di tariqihi tadhakkara anna Ummu Sulaim qad sami'at min kalami hadha ad-da'iyah al-Makki Mus'ab bin Umar fa amanat bi Muhammadin wattaba'at dinahu. Dan ketika di tengah jalan ya, Abu Talha ini ingat bahwasanya Ummu Sulaim ini telah mendengar dakwah dari seorang dai dari Mekah, yaitu Mus'ab bin Umar ya, karena sebelum Nabi hijrah sama Abu Bakar ya, para sahabat banyak yang lebih dulu datang ke Madinah, terutama Mus'ab bin Umar dan Abdullah bin Ummi Maktum, yang keduanya menyebarkan dakwah Islam ya pertama kali di Yathrib, dan banyak yang masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umar dan juga Abdullah bin Ummi Maktum ini. Ya, termasuk siapa? Ummu Sulaim. Fa amanat bi Muhammadin. Ya. Abu Talha ingat, oh, Ummu Sulaim ini telah beriman, telah masuk Islam, ya, telah ikut agama siapa? Muhammad. Lakinnahu ma labitha an qala fi nafsihi. Kan tapi dia tidak pedulikan itu, dia katakan dalam dirinya sendiri, wa ma fi dzalik, ya. Enggak ada masalah ya dalam perkara itu. Alam yakun zawjuha alladhi tufiya anha mustamsikan bidini abai. Bukankah suaminya dulu yang telah meninggal itu ya dia pun masih beragama sesuai agama nenek kakek moyangnya, agama ya leluhurnya. Na'iyan bijanibihi an Muhammadin wa da'wati Muhammadin, ya, tidak na'iyan bijanibi maksudnya mu'ridan anhu, ya, dia berpaling, maksud tidak ikut kepada dakwahnya Mus'ab bin Umar untuk memeluk agama Islam. Nah, singkat cerita ya, balagha Abu Talha manzila Ummi Sulaim. Ya, akhirnya Abu Talha pun sampai di rumahnya Ummu Sulaim. Wasta'dzana 'alaiha fa'adzinat lahu wa kana ibnuha Anas hadira fa'arada nafsahu 'alaiha. Ya, ketika sampai di rumahnya maka Abu Talha pun minta izin untuk ya masuk ke dalam rumahnya dan diizinkan oleh Ummu Sulaim. Dan pada saat itu anak dari Ummu Sulaim yaitu bernama Anas ikut hadir bersama ya mereka. Maka ya Abu Talha pun menyampaikan keinginannya ya ketika hendak datang ke rumah Ummu Sulaim ini, ingin menikahinya ya. Faqalat, maka Ummu Sulaim di sini ya mengatakan, inna mithlaka ya Abu Talha la yurad. Sungguhnya orang sepertimu ya berat untuk ditolak ya. Lakinni lan atazawwajaka fa anta rajulun kafir. Akan tapi aku tidak akan pernah menikah denganmu karena engkau adalah seorang kafir, seorang yang masih dalam keadaan kafir. Ya, fa dhanna Abu Talha anna Ummu Sulaim tata'allalu alaihi bidzalik. Ya, dan Abu Talha menganggap bahwasannya Ummu Sulaim ini mencari-cari alasan saja ya. Wa anna qad atharat alaihi rajulan akhar aktsar minhu malan aw azza nafara. Dan Abu Talha menyangka bahwasannya telah ada laki-laki lain ya yang lebih banyak hartanya dan yang lebih mulia darinya ya. Faqala laha, maka Abu Talha menanyakan kembali, "Wallahi ma hadzal ladzi yamna'uki minni ya Ummu Sulaim?" Ya, demi Allah, apa yang mencegahmu untuk menerima lamaranku? Ya. Wahai Ummu Sulaim. Maka Ummu Sulaim menjawab, "Ma ladzi yamna'uni idzan?" Ya.
Kalau bukan itu apalagi yang melarangku? Karena engkau kafir tadi itu, ya. Qala al-asfar wal abyad, ya, adz-dzahab wal fiddah, ya. Jadi engkau mau apa, ya? Yang putih atau yang kuning? Maksudnya emas atau perak, ya. Qalat, maka Ummu Sulaim kembali menjawab adz-dzahab wal fiddah, emas dan perak. Ya, maksudnya engkau menawarkan emas dan perak. Qala na'am, ya. Maka Abu Talha kembali menjawab ya. Qalat, ya, kembali Ummu Sulaim menegaskan, bal inni ushiduka ya Abu Talha wa ushidullaha wa rasulah. Naam, annaka in aslamta raditu bika zawjan min ghairi dhahabin wala fiddah wa ja'altu islamaka li mahra. Ya. Ya. Kata Ummu Sulaim menegaskan, wahai siapa? Abu Talha, sungguhnya aku persaksikan kepadamu, ya, dan aku mempersaksikan kepada Allah dan Rasulnya, sesungguhnya jika engkau masuk Islam, ya, aku ridha, ya, engkau menjadi suamiku, ya, tanpa emas dan perak, ya, dan aku jadikan keislamanmu sebagai mahar untukku. Inilah perkataan Ummu Sulaim. Fama in sami'a Abu Talha kalama Ummi Sulaim hatta sarafa dhihnuhu ila sanamihi alladhi ittakhadhahu min nafisil khashab. Ketika mendengar perkataan dari Ummu Sulaim tadi, maka Abu Talha apa? Dia langsung teringat di dalam pikirannya kepada berhala yang ada di rumahnya itu, ya, yang dia buat berhala tersebut dari apa? Dari kayu yang mahal, kayu yang bagus. Wa khassa bihi nafsahu kama kana yaf'alu sadatu min qaumihi. Ya, dan dia khususkan berhala tersebut untuk dirinya, ya, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh, ya, pembesar-pembesar di kaumnya. Lakinna Ummu Sulaim aradat an tatruqal hadida wa huwa ma zala hamiyan. Ya, fa'atba'at taqul. Ya, kan, tapi Ummu Sulaim, ya, di sini maksudnya bahasa apa, pribahasa, ya, ingin apa, aradat alla tudayyi al-fursah, ya, dia ingin, ya, supaya apa, tidak menyia-nyiakan kesempatan, ya. Maka kembali Ummu Sulaim mengatakan, alasta ta'lamu ya Abu Talha anna ilahaka alladhi ta'buduhu min dunillah qad nabata minal ard. Ya, bukankah engkau tahu wahai Abu Talha bahwasanya Tuhan yang engkau sembah itu adalah Tuhan yang engkau sembah selain Allah itu asalnya adalah kayu yang tumbuh dari tanah, ya, dari bumi. Faqala, maka Abu Talha menjawab, ya, betul. Qalat, kembali Ummu Sulaim mengatakan, afala tash'uru bil khajal wa anta ta'budu jid'a syajaratin ja'alta ba'dahu laka ilahan bainama ja'ala ghairuka ba'dahu al-akhar uqudan lahu yastali binarihi aw yakhbizu alaihi ajinahu. Apakah engkau tidak merasa apa, bodoh, ya, engkau menyembah potongan dari apa, dari pohon, engkau jadikan apa, sebagiannya sebagai Tuhan, dan engkau jadikan bagian pohon yang lain itu sebagai apa, sebagai, ya, apa, kayu bakar, ya, yang kau manfaatkan apinya tersebut untuk memasak, ya, atau, ya, untuk membuat roti, ya, dari adonan. Innaka in aslamta ya Abu Talha raditu bika zawjan wa la uridu minka shadaqan ghairal Islam. Ya, sungguhnya engkau jika masuk Islam, wahai Abu Talha, aku ridha engkau menjadi suamiku dan aku tidak inginkan mahar darimu selain keislaman. Ya. Qala wa man liya bil Islam, Abu Talha mengatakan, siapa yang bisa menuntunku untuk masuk Islam? Ya. Qalat, Ummu Sulaim menjawab, ana laka bihi, ya, aku bisa membantumu untuk masuk Islam. Wa kaifa, bagaimana? Ya. Kembali Ummu Sulaim menjawab, tantiku bi kalimatil haq fa tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Thumma tamdi ila baitik fa tuhattimu sanamaka thumma tarmi bihi. Yang kau ucapkan perkataan yang benar, yaitu engkau, ya, saksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan sungguhnya bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah, ya. Kemudian engkau pergi ke rumahmu, hancurkan berhalamu dan buang, ya.
Fantalaqat asariru Abi Talhah. Ya, apa yang terjadi selanjutnya? Abu Talhah pun merasa bahagia. Oh, sangat mudah sekali ternyata ya. Maka langsung Abu Talhah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, setelah itu akhirnya mereka pun menikah ya. Abu Talhah ya menikahi tsumma tazawwaja min Ummi Sulaim. Kemudian akhirnya Abu Talhah pun menikahi Ummu Sulaim. Nah, maka muslimuna yaqulun, maka kaum muslimin mereka mengatakan ya, terutama perempuan di Madinah atau di Yathrib pada saat itu ya, ma sami'ta bi mahrin qad kana akrama min mahri Ummi Sulaim ya, tidak pernah kami dengar mahar yang paling mulia ya dibandingkan maharnya Ummu Sulaim. Faqad ja'alat shadaqaha al-Islam, karena dia jadikan maharnya itu adalah keislaman dari suaminya. Nah, mundu dzalikal yaum indawa Abu Talhah tahta liwa'il Islam, dan sejak saat itu Abu Talhah pun berada di bawah ya panji Islam. Wa wada'a taqatihi al-fadhah kullaha fi khidmatihi, dan dia berikan seluruh ya kemampuannya, seluruh apapun yang dimilikinya ya untuk berkhidmat di jalan Islam. Sebutkan fakana hadas sab'in alladziina bay'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bai'atal aqabah wa ma'ahu zawjuhu Ummu Sulaim ya, karena Abu Talhah termasuk ya pasangan suami istri yang termasuk golongan 70 orang yang membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada baiat Aqabah ya. Baiat Aqabah adalah baiat yang dilakukan di Mina sebelum Rasulullah hijrah ya, oleh orang-orang Madinah atau orang-orang Yathrib. 6. Dan juga termasuk istrinya yaitu Ummu Sulaim. Wa kana ahadun nuqaba al-ithnai asyara alladzina amarahum Rasul alaihi salatu wassalam fi tilka al-lailah ala muslimi Yathrib. Ya, begitupun Abu Talhah termasuk salah seorang an-nuqaba, maksudnya jam'un naqib wa huwa rais wal muqaddim ala jama'atihi, yaitu pimpinan pimpinan regu ya, kelompok kecil. Karena di Rasulullah membuat 12 kelompok ya, yang salah satunya ya dipimpin oleh siapa? Abu Talhah ini. 6. Tsumma innahu syahida ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maghaziyahu kullaha. Begitupun Abu Talhah ikut ya perang bersama Rasulullah dalam semua peperangannya. Ya, dalam semua peperangan yang diikuti oleh Rasulullah. Wa abla fiha asyrafal bala'i wa azzahu. Dan termasuk ya Abu Talhah ini sahabat yang mendapatkan cobaan ya dalam menghadapi peperangan ini. Lakinna a'zama ayyami Abi Talhah ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama huwa yaum Uhud. Adapun ya hari yang paling besar ya yang merupakan ujian yang dihadapi oleh Abu Talhah itu ya ketika bersama Rasulullah, yaitu pada peristiwa perang Uhud. Wa ilaika khabaruhu fi dzalikal yaum, dan ya setelahnya ini ada berita atau ya kabar bagaimana peristiwa itu terjadi. 6. Ahabba Abu Talhah Rasulullah sallallahu alaihi hubban khalata shighafa qalbihi wa jara majra dam min uruqih. Ya, bahwasanya Abu Talhah sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Khalata shighafa qalbihi. Nah, maksudnya sepenuh hatinya ya. Sehingga jara majra dam min uruqih, mengalir di aliran darahnya ya. Fakana la yashba'u min nadhar ilaihi ya. Abu Talhah tidak merasa bosan untuk melihat wajah Rasulullah. Kemudian wala yartawi min al-istima'i ila azbi hadithihi, juga tidak merasa jemu mendengarkan ya perkataan-perkataan Rasulullah, hadis-hadisnya yang manis. Fakana idza baqiya ma'ahu jasa baina yadayhi wa qala lahu. Ya, dan ketika Rasulullah bersama Abu Talhah di sini hanya berdua pada saat itu, maka Abu Talhah mengatakan kepada Rasulullah, nafsi li nafsika al-fida, wajhi li wajhika al-wiqa. Sungguh jiwaku ya akan menjadi tebusan untuk jiwamu, dan wajahku akan menjadi pelindung bagi wajahmu. Ya.
Falamma kana yaum Uhud inkashafa al-muslimuna an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan jika cerita pada peristiwa perang Uhud, ketika kaum muslimin terpecah belah, ya, jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Fanafadha ilaihi al-musyrikuna min kulli janib. Maka kaum musyrikin mengepung Rasulullah dari segala sisi, ya. Maka apa yang dihadapi atau yang dialami oleh Rasulullah, fakassaru rubaiyatahu, maka mereka, ya, mematahkan gigi. Rubaiyah itu gigi antara gigi depan dan gigi taring, ya, disebutkan rubaiyah. Namsinuh allati baina ats-tsaniyah wan nab, ya, gigi antara gigi depan dan gigi taring. Nah, ini gigi namanya apa? Rubaiyah. Gigi apa dalam bahasa kita? Gigi depan, gigi apa namanya? Gigi seri bukan? Nah, itulah rubaiyah antara gigi depan ini dengan gigi taring. Itu, ya, gigi beliau sampai patah. Nah, wasyajju jabinahu, kemudian dahinya robek, ya, sehingga banyak mengeluarkan darah. Wajarahu syafatahu, bibirnya pun juga berdarah. Wa asalud dam ala wajhi, sehingga darah mengalir membasahi wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta innal murjifina arjafu bi anna Muhammadan qad qutil, sehingga, ya, orang musyrikin mereka menganggap bahwasanya Rasulullah, ya, telah terbunuh. Fazdadal muslimuna wahanan ala wahanin, maka bertambah lagi, ya, merasa lemah keadaan kaum muslimin pada saat dia diteriakkan bahwasanya Rasulullah telah wafat. Wa ta'u zuhurahum li'adaillah, ini pun juga peribahasa sehingga kaum muslimin memberikan punggung mereka, maksudnya kabur, ya, menghadapi musuh-musuh Allah ini. Inda dzalika lam yathbut ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghairu nafarin qalilin fi tali'atihim Abu Talha. Dan pada saat itu yang tersisa yang bersama Rasulullah itu hanya tidak sampai 20 orang disebutkan, ya. Dan fi tali'atihim Abu Talha, dan di antara mereka ini yang bersama Rasulullah ada Abu Talha. Intasaba Abu Talha amama Rasulullah sallallahu alaihi katawdi rasikh, ya, Abu Talha berdiri, ya, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti seperti bukit atau seperti gunung yang kokoh, ya, atau rasikh. Nah, al-jabal tsabit, gunung yang kokoh, yang tetap. Baina waqafan Nabi alaihi salatu wasalam khalfahu, nam, yatatarrasu bihi, ya, dan Nabi SAW berdiri di belakang Abu Talha ini, ya, menjadikan Abu Talha sebagai sebagai tameng, ya, bagi beliau. Thumma watara Abu Talha qausahu allati la tufal, dan kemudian Abu Talha mulai menarik, ya, tali busur panahnya itu, ya, warakab 'alaiha sihamahu allati la tukhti'u, ya, wa ja'ala yadhudhu biha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan setiap anak panah yang dilemparkannya itu tidak pernah meleset, tidak pernah salah, ya, dan dengan itulah Abu Talha melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yarmi junudal musyrikin wahidan yasra wahidan, dan terus, ya, melemparkan anak panahnya kepada kaum musyrikin satu demi satu. Akhirnya meninggal dengan sebab panah Abu Talha tersebut. Maka Nabi alaihi salatu wasallam yatatawalu min khalfi Abi Talha liyara mawaqi'a sihamihi wa kana yarudduhu khaufan alaihi. Dan Nabi SAW ini, ya, mengintip-ngintip di belakang Abu Talha untuk melihat, ya, sasaran sasaran anak panahnya ini, ya. Maka Abu Talha mengatakan kepada Nabi SAW karena khawatir, ya, sehingga beliau radhiyallahu anhu mengatakan kepada Rasulullah, bi anta wa ummi la tusyrif alaihim fayusibuka, ya, maksudnya demi Allah, ya, janganlah
engkau apa? Wahai Rasulullah mengintip-intip ke arah mereka, khawatir apa? Mereka bisa apa? Membidik engkau wahai Rasulullah, ya, sehingga mereka ya bisa membidik dan akhirnya terkena ya panah mereka. Inna nahri duna nahrika wa sadri duna sadrika wa ju'iltu fidaka. Sungguhnya leherku ya itu apa? Melindungi lehermu dan dadaku juga akan melindungi dadamu, dan aku jadikan diriku sebagai tebusan untukmu. Maksudnya ya aku akan melindungi dirimu dengan ya segenap jiwaku. Wa kana rajul min jundil muslimin yamurru bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hariban wa ma'ahu al-ja'bah minas siham. Fa yunadi alaihi nabi wa yaqulu lahu, ya, dan pada saat itu ada seorang laki-laki dari ya pasukan kaum muslimin lewat di depan Rasulullah ingin kabur, ya, dan dia membawa apa? Al-ja'bah ini maksudnya al-kis, ya, kisus siham, yaitu ya sekantong apa anak panah. Maka Nabi pun memanggilnya dan mengatakan kepadanya, unsur sihamaka, ya, unsur sihamaka baina yadi Abi Talhah walatan dibiha hariban, ya, letakkanlah anak panahmu itu ya dekat dengan siapa? Abu Talha. Janganlah engkau membawanya kabur, ya, membawa anak panahnya itu. Biarkan engkau kabur, silakan kabur, tapi anak panah letakkan di sini. Letakkan bersama Abu Talha. Wa mazala Abu Talha yunafihu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta kasara thalatha aqwasin. Dan Abu Talha terus ya melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sampai 3 busur patah, ya. Wa qatala masyaallah an yaqtula min junudil musyrikin, dan apa? Dia berhasil ya membunuh atas ya izin Allah beberapa banyak sekali pasukan kaum musyrikin. Famanjalatil ma'rakah wa sallamallahu nabiyahu wa sanahu bisawnihi, dan akhirnya perangan pun usai. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan nabinya dan menjaga beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, dan akhirnya para sahabat yang di situ pun ada yang akhirnya tewas, ada yang sampai selamat. Di antaranya ada yang sebelumnya ini yang dekat, ada Thalhah bin Ubaidillah, juga termasuk ya sahabat yang melindungi Rasulullah ketika dalam keadaan terjepit seperti itu. Kemudian ada juga siapa? Termasuk pemanah jitu yang lain, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, yang pernah juga kita kisahkan ya ketika melindungi Rasulullah SAW pada peristiwa perang Uhud ini. Nah, kita lanjutkan. Wa kama kana Abu Talhah jawadan bi nafsihi fi sabilillah fi sa'atil ba'si faqad kana aktsara judan bimalihi fi mawaqifil badli, ya. Bahwasanya Abu Talha selain ya dia dermawan, bisa rela mengorbankan jiwanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sulit, begitupun juga beliau radhiyallahu anhu merupakan sahabat yang dermawan dari sisi apa? Hartanya, ya. Dalam keadaan-keadaan apa? Nah, dalam keadaan yang dibutuhkan, ya. Min dzalika annahu kana lahu bustanun min nakhilin wa a'nabin. Ya, di antaranya bahwasanya Abu Talha ini memiliki kebun yang di dalamnya ada ya pohon kurma dan juga anggur. Lam ta'rif Yathrib bustanan a'zama minhu syajara wala atyaba thamara wala a'zaba ma'a. Tidak ada di kota Yathrib kebun yang paling besar, ya, yang paling banyak pohon-pohonnya, ya, yang paling bagus buah-buahannya, ya, selain kebunnya milik siapa? Abu Talha ini. Paling besar, paling bagus hasil apanya? Kebunnya tersebut. Wa fi ma kana Abu Talha yusalli tahta afyaihi dhalilah. Ya, dan pada suatu kesempatan Abu Talha sedang melaksanakan sholat ya di bawah rindangnya pohon-pohon di kebun tersebut. Atharan tibahahu ta'irun gharidun ahdharul laun, nah, ahmarul minqar mukhadzabur rijlaini. Ya, ketika sedang sholat maka tiba-tiba apa? Khusyuannya hilang disebabkan karena ada burung yang berkicau yang memiliki apa? Yang berwarna
hijau, ya, memiliki paruh minqar, maknanya paruh yang berwarna merah, kemudian yang memiliki kaki yang bagus, ya, yang berwarna. Waqad ja'ala yatawathabu ala afnanil ashjar tarban mughridan mutaraqisa. Dan burung tersebut, ya, yatawathab, ya, melompat-lompat dari dahan ke dahan dari pohon-pohon itu, ya, sambil apa? Sambil terus bersiul, ya, sambil, ya, menari-nari. Fa'ajabahu manzarahu, maka keadaan itu membuat Abu Talha takjub, ya. Wasabaha bi fikrihi ma'ahu. Kemudian setelah itu dia pun bertasbih, ya, ingat bahwasanya dia sedang salat, ya. Tsumma ma labisa an raja'a ila nafsihi fa idza huwa la yadhkuru kam shalla. Ketika dia telah sadar, ya, setelah memperhatikan burung tadi itu, setelah dia sadar, maka apa? La yadhkur kam shalla, dia tak ingat lagi sudah berapa rakaat dia salat, ya. Rakaataini atau salasan, 2 atau 3 rakaat, ya. La yadri, dia tak ingat lagi pokoknya. Fama in faragha min salatihi hatta ghada ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika selesai salat, ya, dia langsung menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syakalahu nafsahu allati sarafa al-bustan. Dan dia mengadukan, ya, bahwasanya dia telah dialihkan kehusyuannya ketika salat oleh burung yang ada oleh kebunnya itu. Wa syajaruhul warif, nah, oleh pohon-pohonnya yang rindang. Wa tayruhu al-gharid anis shalah, dan burung yang kicau yang memalingkannya, menghilangkan kehusyuannya ketika sedang salat. Tsumma qala lahu, kemudian Abu Talha berkata kepada Rasulullah, ishhad ya Rasulullah anni ja'altu hadzal bustana shadaqatan lillahi ta'ala. Saksikanlah Rasulullah, sungguhnya aku jadikan kebun ini, ya, adalah sedekah di jalan Allah. Fadhahu haitsu yuhibbullah wa rasuluh. Maka, ya, manfaatkanlah, ya, kebun ini, ya, untuk hal-hal yang dicintai oleh Allah dan juga Rasulnya. Ya, langsung diinfakkan. Nah, ini bahaya, harta saya mengganggu sholat, langsung diinfakkan semuanya, nggak tanggung-tanggung, ya. Nah, kemudian Aisyah Abu Talha hayatahu shaiman mujahidan, ya, sepanjang hidupnya Abu Talha ini, ya, banyak melakukan puasa sekaligus senantiasa berjihad di jalan Allah. Wa mata kadzalik shaiman mujahidan. Begitupun ketika wafatnya dalam keadaan berpuasa dan sedang berjihad. Faqad uthira anhu annahu baqiya ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nahwan min 30 'ama shaiman lam yuftir illa fi ayyamil a'yad haitsu yahrumu shiyam. Ya, telah disebutkan bahwasannya apa? Ketika setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, sekitar 30 tahun setelah Rasulullah wafat, ya. Nah, maka apa? Diketahui Abu Talha ini senantiasa berpuasa terus menerus, ya, kecuali pada, ya, hari-hari yang diharamkan, ya, pada hari Id, ya, dan hari-hari yang memang diharamkan untuk berpuasa. Wa annahum taddat bihil haya hatta ghada syaikhan faniya. Dan kemudian, ya, Abu Talha ini memiliki usia yang cukup panjang sampai akhirnya apa? Menjadi, ya, syaikh faniya, ya, orang tua yang sudah, ya, yang sudah sangat tua lah, ya. Lakinna syaikhu khatahu lam tahul dunahu wa duna salatil jihad fi sabilillah. Akan tapi, ya, dengan usia yang tuanya ini tidak menghalangi dia untuk apa? Tidak menghalangi beliau untuk lanjutkan jihad di jalan Allah. Waddarbi fi fijajil ardi i'laan li kalimatih. Ya, untuk apa? Ad-darb fi fijajil ardi maksudnya terus berjalan jauh, ya, di bumi ini untuk meninggikan kalimat Allah, wa i'zazan lidinihi, untuk memuliakan agamanya, memuliakan agama Islam. Min dzalika annal muslimin azamu ala ghazwatin fil bahri fi khilafati Utsman bin Affan. Ya, dan disebutkan di sini pada suatu peristiwa ketika kaum muslimin ingin berperang di tengah lautan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Fa akhadha Abu Talha yu'iddu lil khuruji ma'a jaisyil muslimin. Maka Abu Talha pun bersiap-siap keluar, ya, bersama pasukan
kaum muslimin. Faqala lahu abnauhu, maka anak-anaknya yang mengatakan kepada ayahnya ini, kepada Abu Talha, yarhamukallahu ya abana, semoga Allah merahmati engkau wahai ayah kami, laqad sirta syaikhan kabira, engkau telah berubah menjadi orang yang sudah sangat tua. Waqad ghazawta ma Rasulillah wa Abi Bakrin wa Umar, dan engkau telah ikut berperang bersama Rasulullah, bersama Abu Bakar, bersama Umar. Fahalla rukanta ila raha wa taraktana nagzu anka, maka marilah beristirahatlah dan biarkanlah kami yang berperang untuk menggantikanmu. Kata siapa? Kata anak-anaknya ini. Faqala, maka Abu Talha menjawab, innallaha azza wa jalla yaqul, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, infiru khifafan wa thiqala. Ini dalam surat At-Taubah yang maknanya hubbu ila jihad ala ayyi halin kuntum, pergilah berjihad dalam setiap keadaan, susah maupun dalam keadaan mudah. Fahuwa qadistan farona jami'a, dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi, maksudnya ini perkataan Abu Talha kepada anak-anaknya, dalam ayat tadi Allah merintahkan kita semuanya, syuyukhan wa syubbana, yang tua ataupun yang muda, dalam pokoknya semua keadaan. Walam yuhaddid lana sinna, tidak menentukan, tidak membatasi umur. Itu jawaban Abu Talha kepada anak-anaknya. Tsumma aba ilal khuruj, kemudian akhirnya tetap Abu Talha ini ikut berperang sama pasukan kaum muslimin. Wa baina kana Syekh al-Mu'ammar Abu Talha ala dhahri safinah ma'a jundil muslimin fi wasatil bahr, marida maradan syadidan faraqa ala ithrihil hayah. Dan ketika orang yang sudah sangat tua ini, yaitu sahabat yang sangat tua ini, yaitu Abu Talha, berada di dalam yaitu kapal bersama pasukan kaum muslimin fi wasatil bahr, di tengah-tengah lautan, maka Abu Talha di sini sakit, dan sakitnya ini sungguh sakit yang sakit keras, Farqa al-Ithrihilaya, yang dengan sebabnya itu akhirnya beliau wafat. Fatafiqal muslimuna yabhathuna lahu an jaziratin liyadfinuhu fiha. Dan ketika memang sudah dipastikan Abu Talha telah wafat di dalam kapal tersebut, maka mulai kaum muslimin di sini mencari mencari pulau, jazirah, pulau, daratan, lihat finuhu fiha, untuk mereka bisa menguburkan Abu Talha di mana? Di dalam kuburan tersebut. Falam ya'thuru ala mubtaghahum illa ba'da sab'ati ayyam. Dan tapi mereka tidak menemukan apa yang mereka cari. Mencari daratan, tidak menemukannya sampai 7 hari. Wa Abu Talha musajja bainahum lam yataghayyar fihi syai'un ka'annahu na'imun. Dan Abu Talha tetap bersama mereka selama 7 hari. Lam yataghayyar fihi syai'un, tidak berubah sedikit pun. Tidak membusuk atau tidak Sebutkan di sini ka'annahu na'imun, seakan-akan beliau radhiyallahu ta'ala anhu ini sedang tidur. Wa fi ardil bahri, di tengah-tengah lautan, ba'idan anil ahli wal watan, jauh dari keluarga dan dari al-watan, maksudnya tanah kelahiran. Kemudian na'iyan anil ashiri wasakan, juga jauh dari al-ashir, maksudnya dari istri, kemudian keluarga dan yang lainnya, kerabat, wasakan, dan dari tempat tinggalnya. Dufina Abu Talha, akhirnya Abu Talha pun dikuburkan setelah 7 hari kaum muslimin mencari daratan, dan selama itu tidak ada perubahan apapun pada diri Abu Talha ini, tetap seakan-akan tadi disebutkan ka'annahu na'imun, seakan-akan Abu Talha ini dalam keadaan tertidur saja padahal sudah wafat. Wa madza yadhiruhu bu'duhu 'anin nasi, dan apa yang bisa membahayakannya
ya meskipun jauh dari manusia, ya. Madama qariban minallahi azza wajal. Yang maksudnya jasadnya ini jauh dari manusia, nggak bisa dikunjungi, nggak bisa diziarahi, ya. Tidak ada bahaya atau tidak ada yang bisa mencelakakannya, ya. Meskipun jauh dari manusia. Madama qariban minallahi azza wajal. Selama, ya, bahwasanya keimanannya, ya, hatinya dekat dari Allah azza wajalla. Ya, karena pada hakikatnya ya sudah berbeda alam, ya, alam masuk ke alam barzah, tidak ada masalah dimanapun, ya, dikuburkan, ya, jasadnya, karena intinya adalah semua akan kembali ke alam barzah, ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, mintaha kisah Abu Talhah yang tadi bisa kita ambil pelajaran dari kisah tersebut bahwasannya Abu Talhah ini, ya, sungguh sangat luar biasa ketika, ya, mengikrarkan 2 kalimat syahadat, ya, betul-betul dia ikuti apa yang memang menjadi ketentuan orang yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, mentaati Allah dan Rasulnya, nantiasa banyak beribadah kepada Allah, ya, berjihad di jalan Allah, ya. Kemudian disebutkan tadi di masa setelah Rasulullah wafat, ya, beliau banyak melaksanakan puasa sunnah, ya. Nah, itulah kisah dari Abu Talhah yaitu Zaid bin Sahal, ya, An-Najjari Al-Ansari, karena memang dari asli Madinah, ya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita baca tadi bisa sekali lagi menambah motivasi kita, semangat kita untuk terus, ya, menjalankan, ya, syariat, ya, terutama melaksanakan segala ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, baik itu berupa ibadah-ibadah yang wajib khususnya dan juga ibadah-ibadah yang sunnah. Nah, kurang dan lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.